Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa namanya mas? Nama saya Albert Fathan. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Makam Pengan Mangorogoro, Garut. Kalau boleh tahu nih masnya ini bekerja atau mahasiswa? Saya sebagai mahasiswa di Universitas Mulawan. Oh, iya. Ya. Jadi apakah mas ini sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Sering, apalagi sholat Isya, maghrib, subuh sering. Jadi apa yang membuat mas Ali ini termotivasi untuk sholat berjamaah? Untuk sholat berjamaah itu saya mengambil istilahnya kayak istilah yang sering berjamaah itu lebih besar pahalanya. Itu aja. Jadi apakah mas Ali ini pernah belajar atau tahu terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnah? Kalau pernah pernah di kajian-kajian kayak di musola, pengajian atau majelis ini. Jadi bagaimana nih menurut pendapat Mas Ali terkait dengan saudara-saudara kita nih yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Terus saya ya turut prihatin buat teman-teman yang jarang untuk sholat di musola, karena kita di sana untuk dari pahalanya, karena pahala sholat berjamaah itu lebih besar menurut saya. Nah, jadi ada gak sih saran menurut Mas Ali nih terhadap aktivitas masjid atau musola tuh untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Menurut saya sih ada kayak mengadakan pengajian atau kayak bikin organisasi remaja musola, intinya lebih melibatkan masyarakat dalam hal-hal kegiatan musola gitu atau masjid. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Nama saya Abdullah. Oh, iya. Alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Danau Lipan, Kecamatan Tenggarong. Oh, iya. Pekerjaannya apa? Saya belum bekerja, masih kuliah di UIN Antasari di Banjarmasin. Jadi untuk Mas Abdullah ini apakah Mas ini sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Insya Allah kalau saya ada waktu kosong ya saya usahakan bisa berjamaah di masjid atau di musola gitu kan. Ya kalau saya mungkin ada kesibukan atau tapi ya saya tetap usahakan tetap sholat berjamaah di masjid. Apa sih yang membuat Mas ini termotivasi untuk sholat berjamaah tuh? Karena apa ya? Karena ya setahu saya ya mungkin sholat berjamaah itu ya lebih banyak lah pahalanya dibanding dari kita sholat sendirian gitu kan. Jadi itu mungkin motivasi saya untuk sholat berjamaah lebih giat lagi gitu. Apakah Mas Abdullah ini pernah belajar atau tahu terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnahnya? Kalau belajar ya mungkin dari sanawiyah saya mungkin sudah belajar ya. Jadi tahu tentang rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah di sholat gitu kan. Ya insya Allah tahu aja lah. Nah, bagaimana nih pendapat Mas Abdullah terkait saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Pendapat saya ya, Ya. mungkin kalau pendapat saya ya agak miris saja gitu kan. Mungkin orang-orang banyak yang belum tahu tentang faidah-faidah atau fadilah-fadilah untuk sholat berjamaah di masjid secara berjamaah lah gitu. Mungkin mereka lebih mementingkan lebih lebih suka sholat sendiri gitu daripada sholat berjamaah di masjid. Jadi ya kalau bisa kita usahakan ajak teman-teman yang lainnya untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Nah, yang terakhir nih Mas, ada gak sih saran terhadap aktivitas di masjid itu untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Kalau dari pengalaman saya ya saya lihat itu bisa dengan diadakannya majelis rutinan gitu kan, kayak majelis subuh gitu, setelah sholat subuh diadakan ceramah tentang keagamaan, atau bisa juga diadakan majelis sholawat gitu seperti habsi. Jadi kayak menarik orang-orang gitu untuk masjid, jadi mereka ingin mengetahui apa sih yang di masjid gitu kan. Jadi dengan adanya acara-acara atau kegiatan-kegiatan gitu tuh ya bisa membuat warga sekitar tuh lebih bisa untuk sholat berjamaah di masjid gitu, lebih meramaikan rumah-rumahnya Allah gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Muhammad Zakam Febrian. Oh, ya. Alamatnya di mana Kak? Alamat saya di Jalan Danau Murung nomor 6A di Tenggarong, Mas. Boleh tahu pekerjaan kakaknya apa atau sedang berkuliah? Oh,
Saya kerja juga, kuliah juga. Kalau boleh tahu, apakah Kak Jakan ini sering melaksanakan sholat jamaah di masjid? Eh, Mungkin jarang-jarang juga sih mas. Lebih sering sholat di kantor karena lagi sibuk juga kan di kantor. Apa sih yang membuat Kak Jakan ini termotivasi sholat berjamaah? Yang buat saya termotivasi ya, orang tua sih mas, karena saya melihat orang tua saya tuh lebih sering sholat di masjid daripada di rumah, jadi saya ngikutin teladan orang tua saya. Jadi Kak Jakan ini pernah gak sih belajar atau tahu terkait rukun sholat atau sunnah-sunnahnya? Nah, saya kan basicnya bukan anak pondok mas, cuman belajarnya di madrasah. Saya madrasah Aliyah Negeri 2 di Tenggarong. Terus bagaimana nih pendapat Kak Jakan terkait saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Bagaimana tanggapannya? Iya. Tanggapan saya ya, kalau melihat orang yang seperti itu, misalkan kita tidak kenal orang tersebut, mungkin kalau saya pribadi mungkin saya hanya diam, karena ya takutnya beliaunya marah atau apa kayak gitu kan, ditegur. Tapi kalau orang terdekat atau teman, ya itu mungkin tegur saja, menegur ya, bukan memaksa, karena tugas manusia kan menegur, bukan memaksa. Nanti ya Tuhan sendiri yang menggerakkan hati, karena Allah kan maha segalanya, beliau yang menggerakkan hati-hati manusia untuk menyembahnya. Ada gak sih saran dari Kak Jakan ini terhadap aktivitas masjid atau musola itu untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Saran ya, kalau di daerah saya sih di Tenggarong tuh mungkin hapsi ya, mungkin setiap malam apa ada majelisnya, malam Jumat entah malam Selasa, atau baca burda tiap malam Selasa, hari Senin malam mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapa nama Masnya? Nama saya Wahyu. Oh ya, Mas Wahyu. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Saya di Harun Nafis. Oh ya, di sini berarti ya. Pekerjaannya apa kalau boleh tahu, atau kuliah? Saya kitchen di warung ayam goreng. Saya izin bertanya ya, Mas. Jadi apakah Mas Wahyu ini sering melaksanakan sholat jamaah di masjid? Mungkin tidak terlalu sering karena banyaknya waktu digunakan untuk bekerja. Jadi ketika waktu tidak bekerja itu saya sholat jamaah. Terus apa nih yang membuat Mas Wahyu ini termotivasi buat sholat jamaah? Ya karena banyak keutamaannya, salah satunya lebih banyak 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Jadi apakah Mas Wahyu ini pernah belajar atau tahu terkait dengan rukun sholat atau sunnah-sunnahnya? Pernah. Jadi gimana sih pendapat Mas Wahyu ini terkait saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Pendapat saya terkait hal seperti itu ya, bagaimanapun kita nggak bisa memaksakan orang ya. Yang namanya hidayah tuh pasti datang ke setiap orang. Namun bagaimana orang itu menangkapnya itu terserah kepada diri mereka masing-masing. Jadi ya semoga dimudahkan untuk melaksanakan sholat itu dari saya sih. Ya, ada gak sih saran dari Mas Wahyu ini terhadap aktivitas masjid atau musola buat ningkatin kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Aktivitas di masjid atau musola untuk meningkatkan sholat, mungkin bisa diadakan pengajian rutin seminggu sekali lah yang mengajarkan tentang keutamaan sholat, sehingga warga itu sadar tentang pentingnya sholat, yang mana sholat itu bukan sekedar sholat tapi ada keutamaannya dan keberkahannya di situ.